Pemirsa, sejumlah anggota geng motor yang meresahkan masyarakat diamankan jajaran Polres Cimahi, Jawa Barat. Selain memblokade jalan, geng motor juga kerap meneror warga dengan merusak kios pedagang. Ratusan anggota geng motor melakukan teror dengan cara berkonvoi di sejumlah ruas jalan sembari mengancungkan senjata. Aksi mereka terekam video amatir dan viral di media sosial. Warga dan pengguna jalan resah karena geng motor memblokade jalan. Mereka juga merusak lapak pedagang kopi dan roti di kawasan Cimindi, Cimahi. Menindaklanjuti laporan warga, polisi bergerak cepat menangkap sejumlah anggota geng motor. Terakhir, informasi terakhir, mereka ada di Cimindi. Pada saat patroli ke sana, terdapat kurang lebih 100 pemuda dan menggunakan roda 2 sempat memblokir jalan. Waktu itu kami langsung bubarkan dengan menggunakan public address juga. Kemudian mereka pada bubar. Pada saat mereka melarikan diri, kami kejar ke sekitar Cimindi di bawah flyover. Kami dapatkan pula mereka sedang merusak gerobak penjual kopi. Polisi terus menyelidiki keberadaan geng motor yang mengintimidasi warga. Masyarakat juga diminta aktif melapor jika mengetahui keberadaan geng motor atau menjadi korban brutalisme mereka. Sementara warga berharap polisi menggencarkan patroli sebagai upaya preventif. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Seorang santri tewas dan puluhan lainnya luka setelah bus yang mereka tumpangi terguling dan masuk jurang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kecelakaan terjadi saat para santri akan kembali ke pesantren setelah libur 1 minggu. Sebuah bis terguling dan masuk ke jurang sedalam 5 meter di Jalan Lintas Sumatera Medan Padang, tepatnya di Desa Aik Badak Jaya, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Akibat kejadian ini, 1 santri tewas, 13 lainnya terluka. Korban tewas setelah kritis akibat luka serius setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Permata Madinah, Mandailing, Natal. Korban Mustafa Bahri, 13 tahun, santri di Pondok Pesantren Mustafa Wiyah, Mandailing, Natal. Kecelakaan berawal saat bus melaju dari arah kota Padang Sidimpuan menuju Kabupaten Mandailing, Natal. Tiba di lokasi kejadian yang merupakan jalan berliku, muncul sebuah motor dari arah berlawanan. Sopir berusaha menghindar, namun ban belakang bus selip ke badan jalan dan masuk ke jurang. Menghindar ke kiri jalan sehingga ban yang di sebelah kiri jalan ini masuk ke beram jalan dan pada akhirnya makin ke kiri jalan, pada akhirnya mobil terguling di beram, di lembah lah ya, lembah dengan kedalaman kalau kita ukur tegak lurus sekitar 4 meter. Korban tewas dibawa ke rumah duka di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis dan Indra Mulia Siagian melaporkan. Sementara itu, akibat kehilangan kendali saat akan menyalip kendaraan lain, truk bermuatan tanah terguling di jembatan layang Jalan Es Parman menuju Grogol, Jakarta Barat. Muatan tanah berserakan di jalan. Sebuah truk bermuatan tanah yang hendak melintasi jembatan layang Jalan Es Parman, Grogol, Jakarta Barat terguling. Kaca pada bagian depan truk pecah. Truk mengalami kerusakan ringan dan muatan tanah tumpah berserakan di jalan. Peristiwa terjadi ketika truk melintas di lokasi mengarah ke Grogol, Jakarta Barat. Saat akan menyalip kendaraan yang ada di sisinya dan hendak melintasi jembatan layang, sopir truk kehilangan kendali. Belum diketahui penyebab pasti peristiwa tersebut. Yang oleng truknya, ada mobil 2, yang sebelah kiri mau ngambil kanan, yang sebelah kanan mau ambil kiri dari sini. Ya terjadinya jadi dari sini udah grogi sopir truk itu, udah ngoleng gini, udah pokoknya posisi udah nggak menguasai rem.
Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun arus lalu lintas sempat tersendat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang pria ditangkap jajaran Polsek Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, karena mengedarkan uang palsu jutaan rupiah saat membeli handphone. Video amatir memperlihatkan pelaku membayar pembelian handphone menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000. Video tersebut viral di media sosial. Menindaklanjuti laporan warga, polisi memburu dan akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial ER di kediamannya. Pelaku mengaku mendapat uang palsu dari mertuanya yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasat Reskrim Polres Cimahi, AKP Riza Fadila mengatakan, meski mengetahui uang palsu, pelaku tetap mengedarkannya dengan cara membeli handphone lewat belanja online dengan transaksi COD. Polisi juga menyita barang bukti berupa 58 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 serta handphone. Pemirsa, gedung bekas tempat hiburan karaoke di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Besarnya kobaran api merembet ke bangunan lain di sebelahnya. Api seketika muncul dari lantai 2 gedung bekas karaoke di Teluk Gong, Jakarta Utara. Saat peristiwa terjadi, gedung dalam kondisi kosong karena tidak digunakan lagi. Kencangnya angin membuat api cepat membakar seluruh bagian atas bangunan. Kebakaran sempat merembet ke bangunan lain di sebelahnya, namun berhasil dicegah. Api berhasil dipadamkan setengah jam setelah petugas tiba. 17 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Kalau kejadian sih awalnya ya ada asap ya lama-lama asap itu kebal-kebal dan mengeluarkan api. Itu asap awal terlihat di lantai berapa? Di lantai 2 ya, jendela. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Sementara itu, sebuah bus pariwisata berpenumpang 20 orang terbakar di gerbang tol Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Bus pariwisata terbakar di gerbang tol Menanggal, Juanda, diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Bus pariwisata terbakar setelah melakukan pembayaran di gerbang tol Menanggal. Dari hasil olah TKP, kebakaran berawal saat bus yang dikemudikan Asis Subagio melaju dari arah Waru menuju Bandara Juanda, Surabaya. Di gerbang tol Menanggal, mendadak keluar asap dari bagian mesin depan. Pengemudi dan kru langsung meminta seluruh penumpang untuk keluar dan menyelamatkan diri. Api yang membakar seluruh badan bus berhasil dipadamkan setelah 3 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas di tol Waru arah Juanda sempat macet sekitar 1 jam. Jasad bayi perempuan mengapung di saluran air di Ciamis, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad bayi masih terlilit tali pusar. Warga Nagrag, Ciamis, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad bayi perempuan yang mengapung pada saluran air. Kondisi bayi tersangkut akar di pinggir sungai. Saat ditemukan warga, kondisi bayi masih terlilit tali pusat. Dugaan sementara, bayi tersebut baru dilahirkan dan dibuang orang tuanya. Tim Inafis yang datang melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad bayi tersebut. Oh, pas lihatnya seperti boneka gitu. Oh, Ibu mau kemana tadi? Mau jualan. Mau jualan? Ke Nagrag. Oh, biasa lewat sini. Pas di Sasak ngelihat ada itu. Oh, pas di jembatan. Oh, lihat ada Boneka, seperti boneka gitu. setelah dilihat ada tali pusar. Ari-ari. Jasad bayi dibawa ke RSUD Ciamis. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim melaporkan. Sementara itu, sesosok bayi laki-laki ditemukan di dalam sebuah bus di Pariaman, Sumatera Barat. Bayi yang diperkirakan berusia 5 hari tersebut sengaja ditinggalkan oleh seorang penumpang. Bayi laki-laki yang ditemukan di dalam sebuah bus kini dirawat di klinik Bidan Firdawati, Desa Rawang, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sebelumnya, bayi yang diperkirakan baru berusia 5 hari tersebut
ditemukan di sebuah bus jurusan Padang Sungai Geringging, Pariaman pada Kamis malam. Korban sengaja ditinggalkan seorang penumpang. Supir bus baru mengetahui ada bayi di dalam kendaraan saat bus dalam kondisi kosong dan terdengar suara tangisan bayi di sebuah jok penumpang. Telah ditemukan seorang bayi laki-laki yang masih dalam keadaan sehat, ditinggal di salah satu jok atau tempat duduk di bus yang malam itu sudah dalam keadaan tanpa penumpang. Dari sana kita langsung melakukan penyelamatan untuk bayi yang kemudian kita titip ke seorang bidan yaitu Bu Budawati di Desa Rawang. Meski mengalami kekurangan cairan, kondisi bayi sehat dengan berat 2,7 kg dan panjang 44 cm. Anak agak kuning sedikit karena mungkin seharian nggak dapat cairan. Oh gitu. Tadi pagi lah kita konsul ke dokter anak. Mungkin sore nanti kita bawa. Tadi pagi kita konsul melalui WA. Polisi kini berupaya menyelidiki identitas penumpang bus yang meninggalkan korban di dalam bus. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi melaporkan. Pemirsa, kami akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solok Kupang 365% mengarah Blok M. Bantuannya berbulan mana untuk lagi Payan Meraya. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.